Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai saat Kashin Koji dan Toneri melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Otsutsuki tertinggi. Dalam suasana tegang itu, Toneri membuka pembicaraan dengan nada serius, "Kalau penjelasanmu seperti itu, bukankah klan Otsutsuki terlihat seperti kelompok yang tamak, yang hanya mengejar kekuatan tanpa henti?" Mendengar itu, Otsutsuki tertinggi menanggapi dengan tenang namun penuh kesombongan, "Bagi klan Otsutsuki, kekuatan adalah dasar dari segala perubahan. Dengan kekuatan, kami bisa menciptakan revolusi. Itu sebabnya kami tidak akan pernah berhenti untuk memanen buah cakra dari setiap planet yang memiliki kehidupan." Kashin Koji, dengan wajah serius, langsung membalas, "Apapun tujuan kalian, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan terus berusaha menghentikan aksi kalian dalam mengambil buah dari pohon dewa." Otsutsuki tertinggi tertawa keras, lalu menjawab sambil menatap mereka, "Aneh sekali, kalian menyebut diri sebagai shinobi, padahal kekuatan kalian berasal dari kami. Ingat, tanpa Kaguya, tak akan ada cakra, dan tak akan ada shinobi. Jadi sudah saatnya aku mengambil kembali kekuatan yang telah tersebar, dengan cara menghisapnya ke dalam pohon dewa dan menghasilkan buah cakra yang jauh lebih murni." Mendengar pernyataan itu, Toneri menjadi marah. Ia segera mengaktifkan mode cakra Tenseigan miliknya, lalu berkata, "Koji, aku serahkan musuh yang satu lagi padamu. Biarkan aku yang menghadapi Otsutsuki tertinggi ini." Keduanya akhirnya sepakat untuk membagi tugas. Toneri langsung menyerang Otsutsuki tertinggi dengan pukulan Tenseigan yang berputar cepat seperti pusaran air, lalu melepaskan ratusan proyektil cakra yang ditembakkan secara bertubi-tubi. Namun, Otsutsuki tertinggi hanya berdiri diam. Serangan itu menembus tubuhnya tanpa melukai sedikit pun. Tampaknya, ia mampu menggunakan kemampuan mirip seperti milik Obito, namun tanpa batas. Toneri berkata pelan, "Kekuatan ini mirip sekali dengan milik Uchiha Obito. Tapi masuk akal juga, mengingat dia adalah Otsutsuki tertinggi, jadi wajar jika dia bisa menguasai semua kemampuan." Tak lama kemudian, tubuh Otsutsuki tertinggi tiba-tiba menghilang. Toneri yang penasaran segera mengeluarkan ratusan mata Byakugan untuk melacak keberadaannya. Mata-mata itu ia sebarkan ke seluruh penjuru area. Namun, saat tengah fokus, Toneri tiba-tiba terpental dan jatuh ke dalam genangan air. Ia mencoba bangkit, tapi air tersebut berubah menjadi badai Suiton yang memutar kuat seperti topan. Toneri tersedot ke dalamnya dan mulai kesulitan bernapas. Otsutsuki tertinggi muncul kembali dalam bentuk yang bisa dilihat, lalu mempercepat pusaran badai tersebut dengan cakra Raiton yang memperparah tekanan di dalamnya. Di dalam pusaran air, Toneri mengeluarkan cakra Tenseigan dari mulutnya yang menjulur panjang dan berputar ke arah berlawanan dengan pusaran badai. Saat badai memutar ke kiri, cakra itu diputar ke kanan. Dua kekuatan itu bertabrakan dan menghancurkan satu sama lain. Toneri akhirnya bebas dan berhasil mendarat di tanah. Di sisi lain, pertarungan antara Kashin Koji dan rival ayah Momoshiki sedang berlangsung. Koji menggunakan Ranji Shigami Jutsu, mengubah rambutnya menjadi senjata tajam. Namun, lawannya menebas rambut itu dengan laser panjang dan segera mengaktifkan dojutsu miliknya untuk menciptakan ilusi. Menyadari serangan ilusi itu, Koji langsung melawan balik dengan mengeluarkan minyak energi alam dari mulutnya, sebuah teknik yang dia pelajari dari Gunung Myoboku. Minyak itu menempel di tubuh musuhnya. Rival ayah Momoshiki terlihat jijik dan berkata, "Apa ini? Menjijikan sekali." Koji lalu menambahkan serangan Katon, Goenka yang dicampur dengan api Sanmain Shinka. Api dan minyak bersatu, membakar tubuh musuhnya. Koji melanjutkan dengan menciptakan teknik Senpo Goemon dan meniupkan Futon, Sani Moda, membuat api semakin membesar dan membakar seluruh area. Namun, dalam satu kedipan mata, rival Momoshiki memindahkan semua api itu ke tubuh Koji sendiri. Serangan itu adalah teknik pemindahan jutsu, berbeda dari Amenote Jikara. Jika Amenote Jikara memindahkan posisi pengguna, maka teknik ini memindahkan jutsu yang diarahkan ke dirinya ke orang lain. Tubuh Koji pun terbakar. Ia cepat-cepat menciptakan pusaran angin dari bawah kaki hingga kepala, yang mendorong semua api itu menjauh. Setelah selamat, rival ayah Momoshiki berkata dengan nada meremehkan, "Apa kau masih mau melawan? Setelah melihat seberapa jauh perbedaan kekuatan kita, aku hampir merasa kasihan padamu." Koji, meski terluka, menjawab dengan mantap, "Shinobi tetaplah shinobi. Api dalam jiwa kami tidak akan padam sampai napas terakhir." Rival Momoshiki tampak kesal dan berkata, "Kau keras kepala.
Baiklah, aku akan menyerangmu dengan kekuatan kecil saja. Ia lalu mengangkat satu jari telunjuk dan menghentakkannya. Seketika tubuh Koji terpental, dengan perut yang hancur karena serangan Budodama tak terlihat. Jutsu itu bisa berubah bentuk dan tidak terlihat oleh mata biasa, sehingga Koji tidak menyadari serangan itu. Tak berhenti di situ, rival Momoshiki kembali menghentakkan jarinya, dan kedua tangan Koji langsung terputus karena dorongan gravitasi yang sangat tinggi. Dengan santai, musuh itu berkata, menyingkirkanmu bukanlah hal sulit. Kau cuma ciptaan Amado, sekadar cyborg yang dipakai sebagai alat. Tapi kau masih percaya bisa menjadi shinobi. Padahal era shinobi sudah tamat. Era ini milik Otsutsuki. Kami akan hancurkan Boruto dan mengambil kembali kekuatan Kaguya di bumi. Meski terkapar, Koji menjawab dengan lemah, jangan sombong hanya karena kau kuat. Aku tidak akan mati semudah itu. Rival ayah Momoshiki mendekat, memandangnya dengan penasaran, dan berkata, baiklah, kalau begitu tunjukkan kalau kau masih bisa regenerasi. Aku ingin melihat, apa kau masih sanggup berdiri? Namun Koji tetap tak bisa bergerak, kedua tangannya hilang dan tubuhnya lemah. Rival ayah Momoshiki berjalan pelan, lalu meraih rambut Koji dengan satu tangan, menatapnya seperti seorang pemburu yang sudah yakin mangsanya tak bisa lari lagi. Rival ayah Momoshiki menarik rambut Kashin Koji dengan kasar, lalu menatapnya dan berkata dengan nada merendahkan, kau ini benar-benar makhluk yang tidak tahu diri. Kau masih saja bangga dengan kekuatanmu, padahal semua kekuatan yang kalian gunakan sekarang berasal dari klan Otsutsuki. Termasuk cakra yang digunakan oleh para shinobi sejak zaman Hagoromo sampai saat ini, semuanya berasal dari kami. Kekuatan itu adalah milik kami. Kaguya adalah pengkhianat, dan karena itulah aku punya alasan untuk menghancurkan planet bumi serta merebut kembali seluruh kekuatan yang dulu telah diambil. Saat ini, seluruh aliansi shinobi sudah kuserap ke dalam akar pohon dewa. Pohon itu sekarang sedang bekerja untuk menyerap seluruh energi dari planet ini. Jika proses itu selesai, maka buah cakra akan tumbuh dan matang. Dan sekarang, kau juga akan aku kirim ke sana. Tubuhmu akan dililit dan dijadikan bagian dari pohon dewa. Tanpa menunggu waktu lama, rival Momoshiki langsung menebas kaki Kashin Koji hingga hancur. Setelah itu, ia menatap Koji dan berkata dengan nada puas, sekarang kau sudah kalah. Lihat dirimu, tidak bisa bergerak lagi. Di sisi lain, Otsutsuki tertinggi sedang menghadapi Toneri. Tidak butuh waktu lama sampai dia juga bernasib sama sepertimu. Kalian berdua akan kami jadikan bagian dari pohon dewa. Meskipun terluka parah, Kashin Koji tetap berusaha menjawab. Ia menahan sakit dan berkata dengan suara yang masih tegas, kau memang kuat, aku tidak menyangkal itu. Tapi kau harus tahu satu hal, orang yang sedang kau lawan sekarang adalah aku. Aku adalah seorang shinobi, meskipun aku hanyalah sebuah ciptaan atau cyborg, tapi jiwa yang ada dalam diriku adalah jiwa seorang shinobi. Itu tak akan pernah kau mengerti. Rival ayah Momoshiki tertawa kecil, lalu berkata dengan nada mengejek, kau ini selalu saja membicarakan soal jiwa shinobi, seolah-olah itu sesuatu yang besar. Padahal kenyataannya, kau hanya bersembunyi di balik identitas itu untuk menutupi kelemahan dirimu sendiri. Sungguh lucu kau ini, Kashin Koji. Sementara itu, adegan berpindah ke sebuah ruangan bawah tanah di mana Boruto sedang bersama Kuchiyose-nya, Garaga. Di sana, Boruto berhasil menemukan jasad Naruto, Sasuke, Madara, dan Kawaki. Keempatnya terlihat penuh luka dan tidak sadarkan diri. Garaga yang melihat kondisi itu berkata, aku tidak tahu apa tujuan Otsutsuki itu mengurung mereka di dalam peti seperti ini. Sepertinya ada sesuatu yang sedang dia rencanakan. Boruto menjawab sambil memeriksa tubuh ayahnya. Ya, sepertinya begitu. Aku juga punya firasat buruk. Mungkin mereka ingin memanfaatkan kekuatan ayah, guru Sasuke, Kawaki, dan Madara untuk tujuan mereka sendiri. Aku tidak tahu secara pasti apa rencana mereka, tapi saat ini yang terpenting adalah membawa mereka ke tempat yang aman dan menyembuhkan mereka lebih dulu. Garaga menimpali, jadi apakah kita akan kembali ke planet bumi dan membawa mereka berempat ke sana? Boruto mengangguk pelan, lalu berkata, ya, kurasa itu pilihan terbaik untuk saat ini. Melawan Otsutsuki tertinggi dan rival ayah Momoshiki dalam kondisi seperti ini hanya akan jadi keputusan gegabah. Ayah masih tidak sadar, dan tubuhnya terlalu lemah untuk ikut bertarung. Garaga terlihat menghela napas, lalu berkata lagi, baiklah, tapi aku punya firasat buruk soal Kashin Koji dan Toneri. Entah kenapa aku mencium aroma darah dan luka yang sangat parah dari arah mereka. Instingku mengatakan mereka dalam bahaya.
Dan selama hidupku, aku belum pernah salah menilai firasat seperti ini. Boruto menjawab dengan nada khawatir, sial berarti kita harus cepat-cepat ke sana sekarang. Garaga dengan nada tegas berkata, apa kau benar-benar mau bertarung ke sana sekarang juga? Lalu bagaimana dengan tubuh mereka berempat? Mereka belum sadar, dan belum sempat kau sembuhkan. Boruto terdiam sejenak sambil memandangi tubuh ayahnya, Sasuke, Kawaki, dan Madara. Tubuh mereka masih terluka parah dan tidak menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Ia lalu berkata, apa sebaiknya kita tinggalkan dulu mereka di sini dan kita langsung ke tempat Kashinkoji? Garaga segera menolak, jangan lakukan itu. Kalau kita tinggalkan tubuh mereka di sini, ada kemungkinan Otsutsuki yang lain bisa datang dan memindahkan mereka ke tempat lain. Kalau itu terjadi, kita akan kesulitan mencarinya kembali. Bukankah itu terlalu berisiko? Boruto mengangguk pelan, kau benar. Kita harus memindahkan mereka dulu ke planet bumi. Garaga menyarankan, pindahkan saja mereka ke laboratorium tempat persembunyian Ino dan Eida. Di sana mereka bisa menjaga tubuh keempat orang ini, dan kita bisa lebih fokus untuk bertarung. Boruto setuju. Ia segera menidurkan keempat jasad itu dengan hati-hati, penuh kekhawatiran. Garaga lalu berkata, kau harus cepat memindahkan mereka, Boruto. Aku bisa merasakan ancaman besar yang semakin dekat. Kashinkoji dalam bahaya. Tanpa menunggu lebih lama, Boruto membuka portal dimensi. Ia mulai memindahkan satu persatu, dimulai dari Naruto. Namun saat hendak memasukkan tubuh Naruto, tiba-tiba Naruto membuka matanya meski masih dalam kondisi setengah sadar. Ia menahan tangan Boruto dan berkata pelan, tutup dulu portalnya, Boruto. Ayah ingin memberitahu sesuatu tentang tempat ini. Boruto kaget dan langsung menutup portalnya, lalu membantu Naruto duduk perlahan. Ia berkata dengan cemas, ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kalian bisa terluka seperti ini? Naruto menjawab dengan suara lemah namun jelas, lihat tubuh kami. Kami disegel dengan teknik yang sangat kuat. Segel ini seperti alat pendeteksi, dan sepertinya digunakan oleh Otsutsuki tertinggi untuk melacak keberadaan kami. Mungkin mereka ingin menandai kami jika suatu saat kami kabur. Boruto mendekat dan bertanya lagi, kalau begitu, bisa ceritakan dari awal apa yang sebenarnya terjadi? Aku belum mengerti situasinya. Naruto menjelaskan, awalnya kami sedang bertarung melawan Otsutsuki tertinggi di planet bumi. Tapi tiba-tiba, rival ayah Momoshiki mengambil alih tubuhmu, dan saat itu juga kami disegel dalam tanah, bentuknya mirip seperti Chibaku Tensei. Kami tak tahu apa yang terjadi di luar karena kami benar-benar terkurung. Tapi saat di dalam segel, aku sempat mendengar suara Kashinkoji dan Ino. Namun tiba-tiba, jejak mereka menghilang. Mungkin mereka terjebak juga atau langsung lenyap karena sesuatu. Naruto melanjutkan, lalu Madara berusaha menghancurkan segel itu. Dia mengorbankan satu matanya untuk menciptakan teknik pembalik segel. Setelah berhasil, kami melihat rival ayah Momoshiki dan Otsutsuki tertinggi berusaha masuk ke ruangan bawah tanah. Kami sempat melawan mereka, tapi akhirnya kami diseret ke dalam portal oleh versi asli mereka. Sementara itu, kloning mereka dikirim ke planet bumi untuk mengejar kalian. Boruto mendengarkan dengan serius, lalu bertanya, apa yang terjadi setelah kalian masuk ke sini? Naruto menjawab, pertarungan sengit terjadi. Kurama hampir hilang karena diserap, tapi Kawaki menyelamatkanku dengan mengorbankan satu tangannya. Sasuke juga mengorbankan tubuhnya agar Kurama tidak diambil. Madara sendiri kehilangan mata aslinya, tapi Sasuke memberikan mata milik Nagato agar Madara bisa bertarung lagi. Jadi sekarang Madara punya kekuatan Rinnegan dari Nagato. Boruto terdiam sesaat, lalu bertanya, selama kalian berada di sini, apakah kalian menemukan sesuatu yang penting? Naruto mengangguk, kami menemukan rencana mereka. Mereka ingin menciptakan Otsutsuki baru menggunakan kekuatan kami berempat. Konsepnya hampir mirip seperti Ego Jubi di masa lalu. Tapi kali ini, mereka memakai reinkarnasi Shinjutsu yang berasal dari pohon dewa. Mendengar itu, Boruto langsung mengumpat pelan. Sial, mereka ternyata sudah merencanakan semuanya sejauh ini. Aku harus membawa kalian ke planet bumi secepatnya. Namun Garaga menyela, tunggu, kalau kalian semua terluka parah, kenapa hanya kau yang sadar lebih dulu dibandingkan yang lain? Naruto menatap Boruto dan menjelaskan dengan tenang, alasan kenapa aku bisa sadar lebih cepat dibandingkan yang lain adalah karena aku masih memiliki Kurama dalam tubuhku. Selama dia masih ada, tubuhku bisa pulih dengan sendirinya meskipun terluka cukup parah.
Boruto mengangguk pelan lalu berkata, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kutanyakan, ayah. Tapi kondisi Kashin Koji sekarang sangat genting. Aku harus segera membawa kalian semua ke planet bumi sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Aku tidak ingin kalian bertambah parah atau berada dalam bahaya yang lebih besar. Naruto menahannya sejenak, sebelum kau pergi, ayah ingin memberitahumu sesuatu yang penting agar kalian tidak terjebak dalam bahaya yang sama. Coba gunakan salah satu Bunshin Emyu untuk menelusuri area paling ujung dari dimensi ini. Di sana ada sebuah pintu. Tempat itu menyimpan banyak sekali rahasia tentang rival ayah Momoshiki dan Otsutsuki tertinggi. Ayah pernah mencoba masuk ke dalamnya, tapi saat itu tubuh ayah ditarik paksa dan diserang bertubi-tubi, jadi ayah tidak sempat menjelajahi lebih jauh. Tapi ayah yakin ada sesuatu yang penting di sana. Naruto melanjutkan, dan ada satu hal lagi. Saat kami bertarung di sini, tiba-tiba muncul sekitar 20 Otsutsuki yang turun dari langit. Mereka sempat menyebut nama Amado, tapi karena tubuh ayah sudah lemah, ayah tidak bisa mendengar jelas maksud mereka. Setelah itu, kami berempat dikurung dalam peti ini lalu dikubur ke dalam tanah. Boruto tampak kaget mendengar nama Amado disebut. Ia bertanya, apa mungkin Amado juga menjadi target dari Otsutsuki tertinggi? Apa mereka punya urusan dengannya? Naruto menggeleng pelan. Ayah juga tidak tahu pasti, tapi sebaiknya kau selidiki sendiri. Pastikan Bunshin Emyu menyembunyikan cakra dengan sangat hati-hati, supaya tidak terdeteksi. Kau dan Kawaki adalah satu-satunya shinobi yang bisa melakukan itu dengan sangat baik. Boruto mengangguk tegas. Baik, ayah. Aku akan lakukan sekarang. Tanpa membuang waktu, Boruto menciptakan satu Bunshin. Bunshin tersebut langsung menyembunyikan cakranya dan bergerak melalui jalur yang berbeda agar tidak melewati lokasi pertarungan antara Kashin Koji dan para Otsutsuki. Setelah Bunshin pergi, Boruto yang asli kembali membuka portal dimensi. Saat itu, Naruto menyerahkan sebuah benda kecil yang dibungkus kain kepada Boruto. Ambil ini, kata Naruto. Benda ini bisa menciptakan asap yang sangat tebal jika diledakkan. Asapnya bisa menghalangi pandangan Byakugan, Rinnegan, dan bahkan Rinsharingan. Kalau kau terdesak, gunakan benda ini untuk melarikan diri ke tempat aman. Boruto memasukkan benda tersebut ke dalam saku jubahnya, lalu Naruto berkata dengan serius, kalau mereka berdua berhasil menyinkronkan kekuatan Jougan dan Rinsharingan, jangan coba-coba melawan. Kabur saja. Pergilah ke dimensi lain atau langsung kembali ke planet bumi. Kekuatan mereka sangat berbahaya. Sasuke hampir kehilangan nyawanya karena serangan itu, kalau saja Kawaki tidak menyelamatkannya. Setelah memberikan peringatan tersebut, Naruto masuk ke dalam portal. Boruto kemudian dengan cepat menggendong Kawaki dan Sasuke satu persatu, lalu membawa Madara. Keempatnya berhasil dipindahkan ke laboratorium tempat persembunyian Ino dan Eida di bekas markas Kara, Amegakure. Ino yang melihat mereka muncul dari portal langsung kaget dan berlari menghampiri mereka bersama Eida. Naruto yang sudah setengah sadar segera berkata, jangan khawatir tentang aku. Fokus saja bantu Sasuke, Kawaki, dan Madara. Kondisi mereka jauh lebih buruk. Eida menatap Naruto dan berkata, tubuhmu memang luar biasa, Hokage ke-7. Aku tidak heran kau bisa sadar lebih dulu dibandingkan yang lain. Sementara itu, Boruto dan Kuchiyose Garaga sudah bersiap kembali ke tempat Kashin Koji. Boruto naik ke atas kepala Garaga, dan mereka berdua bergerak cepat. Garaga terus melacak keberadaan Kashin Koji yang ternyata sudah dalam keadaan sangat terluka. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di lokasi pertarungan. Tubuh Kashin Koji sudah kehilangan tangan dan kedua kakinya. Ia merintih kesakitan, terlihat jelas bahwa ia sudah tidak mampu bertahan lebih lama. Tanpa ragu, Garaga langsung menyemburkan cairan asam dari mulutnya ke arah belakang tubuh rival ayah Momoshiki. Serangan itu mengenai punggung musuh dan membuat kulitnya meleleh. Garaga lalu menghantamkan ekornya hingga tubuh musuh terpental dan menabrak dinding batu dimensi. Boruto segera turun dari kepala Garaga dan berlari menghampiri Kashin Koji. Apa yang terjadi padamu? Kenapa tangan dan kakimu bisa hancur seperti ini? Tanyanya cemas. Kashin Koji menjawab dengan suara lemah, aku terlalu meremehkan mereka. Kekuatan mereka jauh di luar dugaanku. Aku benar-benar tidak menyangka serangan mereka bisa sebrutal ini. Boruto menempelkan telapak tangannya ke tubuh Kashin Koji, yang mulai bersinar dengan simbol matahari dan bulan. Ia menggunakan kekuatan sel Shibai dan energi dari buah cakra untuk mencoba menyembuhkan Kashin Koji. Namun,
Luka yang diterima Kashinkoji berasal dari serangan rival ayah Momoshiki, yang mampu memperlambat proses regenerasi. Boruto pun bergumam, regenerasiku tidak bekerja secepat biasanya. Sepertinya aku harus mengirimmu ke tempat Ino dan Ida agar kau bisa pulih sepenuhnya. Kashinkoji menolak, lalu bagaimana denganmu? Aku tidak bisa membiarkanmu di sini sendirian. Bahkan Toneri sepertinya juga terluka saat menghadapi Otsutsuki tertinggi. Boruto menjawab sambil tersenyum tipis, jangan khawatir. Aku dan Toneri akan menghadapinya. Kau hanya perlu fokus pulih. Tenang saja, aku tidak akan ceroboh. Boruto lalu membuka portal dan memasukkan tubuh Kashinkoji ke dalamnya. Kini Kashinkoji sudah berada bersama Naruto dan yang lainnya. Setelah itu, Boruto berdiri tegak sambil mengencangkan ikat kepala milik Sasuke. Ia bergumam dengan penuh tekad, semua ajaran guru Sasuke akan kutuangkan di sini. Sampai kau benar-benar kalah, makhluk rendahan. Sementara itu, rival ayah Momoshiki tampak sudah terikat oleh ekor Garaga. Garaga berkata cepat, Boruto, ini saatnya. Lakukan sekarang juga. Boruto menyalurkan kekuatan buah cakra dan hanya dengan satu kedipan mata, kedua tangan musuh langsung terputus. Serangannya sangat cepat dan presisi. Garaga kemudian menghantamkan ekornya ke tanah, dan tubuh rival ayah Momoshiki terhempas keras, membuatnya merintih kesakitan. Boruto berkata dengan napas berat, Garaga, kau sudah membawa segel dari Tuan Hakuja Sanin, bukan? Serahkan padaku sekarang. Kita akan selesaikan ini. Kita akan menghabisinya sebelum dia sempat bangkit kembali.